Oke, kita akan masuk ke firman Tuhan. Saya melihat di tempat ini ibu-ibu yang begitu antusias. Ini jam 10.30, ini jam mall, betul ya? Dan di mall itu banyak tantangan di bawah. Tapi kalian memutuskan kemari, itu anugerah Tuhan ya. Percayalah, apa yang ibu-ibu lakukan tidak akan sia-sia dalam Tuhan, oke? Nah, kita akan belajar hari ini dari 3 wanita. 3 wanita, wanita ini wanita yang harusnya menurut kita paling beruntung di dunia, betul? Karena apa? Mereka punya segala-galanya. Siapa mereka? Yang pertama adalah Wasti, ya. Yang kedua adalah Rahel, yang ketiga adalah istri Lot, ya. Mereka ini pokoknya intinya kalau kita bilang gila dia lahir waktu itu lahirnya gimana caranya ya? Kok untung banget ya. Wasti cantiknya luar biasa. Ibu-ibu nggak perlu pakai botok, nggak perlu filler, nggak perlu ke Korea, udah cantik asli, Bo, betul ya. Wah, luar biasa. Mana buktinya dikatakan sampai dia menjadi permaisuri raja, betul. Dan rajanya bukan raja ece-ece ibu-ibu ya, bukan raja biasa-biasa. Tapi apa? Coba buka di tempat ini supaya engkau di tempat ini melihat. Yuk, Ester 1 ayat 4. Saya ngomongnya agak cepet ya. Kalau Ibu Eli kan lemah gemulai ya ngomongnya ya. Karena Ibu Eli dari Surabaya ya. Kalau saya orang Batak, jadi ngomongnya cepet. Begitu ya. Makanya di sini harus konsentrasi. Yang nggak konsentrasi awas loh. Saya datang, saya samperin, saya jewer kupingnya, betul? Ya. Nah, oke, dikatakan di sini ini coba lihat suami daripada Wasti, ya, raja. Di samping itu baginda memamerkan kekayaannya, kemuliaannya, kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ibu-ibu ngebayang nggak punya suami yang suami kita hartanya banyak banget sampai 180 hari pun nggak habis-habis. Kalau saya terus terang paling nunjukin 2 menit udah 2 detik udah habis. Sertifikat saya cuma 2. Betul. Ini berarti banyak banget. Mungkin WC-nya ada di Amerika, betul ya. Mungkin dia punya untuk cuci tangannya mungkin ada di Paris. Bayangkan 180 hari. Berarti kaya raya banget, betul. Dan wanita ini bukan selirnya ibu-ibu. Kalau selir masih beda, betul. Kapan-kapan bisa dibuang. Ini ratu. Artinya apa? Terjamin dong masa depannya, betul. Halo, siapa pengen di sini seperti Wasti? Ya pengen, saya juga pengen, betul. Ih gila abis, betul. Siapa yang gak pengen, betul. Asal bisa sekarang mau shopping hanya kedip aja langsung udah beres loh. Gitu, langsung keluar Hermes 10 biji, betul. Wah, luar biasa. Dan cantiknya tidak main-main. Udah cantik, permaisuri, kaya, udah terjamin lah Bu Indri 10 keturunan menurut kita, betul. Yakin, nanti kita lihat. Yang kedua dikatakan adalah siapa? Yang kedua namanya Rahel. Rahel ini juga luar biasa. Cantiknya luar biasa ibu-ibu. Maka tempat ini semua ibu-ibu cantik saya lihat, betul. Tapi jangan cantik seperti Wasti, seperti Rahel, seperti istri Lot. Oke? Nah dikatakan Rahel ini cantik banget. Saking cantiknya suaminya namanya Yakub sampai berapa lama kerja? 14 tahun kerja untuk mendapatkan Rahel. Siapa di sini yang punya suami yang sampai cinta mati seperti ini sama kita? Boro-boro Bu Indri sakit aja bikin masalah, betul? Iya, itulah laki-laki. Kalau sakit heboh. Kalau kita perempuan sakit dia pura-pura nggak lihat, betul? Luar biasa, betul? Nah, yes, itu fakta. Dari kata-kata tadi di sini adalah apa? Ini Rahel udah cantik luar biasa. Dia punya suami cintanya cinta abis dan bukan orang biasa-biasa. Yakub ini tahu siapa? Yakub ini adalah cucu Abraham. Abraham kayanya luar biasa. Harusnya terjamin dong masa depannya, betul? Wah, ini mah Bu Indri batuk dikit dolar yang keluar, betul? Ya, buang ingus dikit yang keluar pound sterling, betul? Wow! Apakah engkau yakin dia mewariskan yang terbaik bagi keluarganya? Nanti kita lihat. Karena ini bicara tentang warisan hari ini, betul? Warisan pada anak cucumu, betul? Yang pertama tadi katakan adalah Rahel, orang yang sangat cantik dan dapat suami yang sangat cinta padanya sampai kerja 14 tahun gak digaji loh ibu-ibu. Aduh, gak main-main, betul? Ngebayang gak suami kita kerja gak digaji untuk dapatkan kita? Betul? Wah ibu-ibu, engkau tuh rasanya seperti dalam film-film Disney, betul? Princess aja kalah betul sama kita ya. Artinya ini orang pasti terjamin lah Bu Indri. Juga tadi Wasti pastilah terjamin. Satu lagi siapa? Istri Lot. Istri Lot, wow. Jelas dikatakan istri Lot ini. Dikatakan Abraham sama Lot kaya raya luar biasa. Sampai saking kayanya mereka gak bisa bergabung. Dikatakan apa? Kita mesti pisah kata Abraham. Lu ke kanan, gue ke kiri. Lu ke kiri, gue ke kanan. Karena saking kayanya. Dan istri Lot punya anak, betul? Artinya terjamin dong. Punya anak. Kadang-kadang yang sering membuat kita agak deg-degan kan kalau kita gak punya keturunan, betul? Nanti tiba-tiba ada nenek lampir datang, betul? Nah ini dia punya keturunan, 2 anak. Suaminya kaya karena ponakan daripada Abraham langsung. Pertanyaan, apakah dia
juga punya keturunan yang luar biasa. Kita akan cek hari ini supaya di tempat ini waktu engkau dan saya hanya fokus kepada perkara-perkara dunia, jangan anggap enteng. Betul? Kalau kita lihat mana buktinya, mari kita lihat fakta di lapangan. Yuk buka Kejadian 19 ayat 26 supaya kita lihat fakta di lapangan. Apakah mereka menjadi pribadi yang luar biasa? Dia mewariskan kepada anak cucunya juga luar biasa, aman, tentram dan damai. Mari kita lihat Kejadian 19 ayat 26. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi apa ibu-ibu? Tiang garam. Siapa di sini mau kayak seperti ini? Pulang dari sini nanti dari Pluit jadi tiang garam. Wah, mendingan biasa-biasa Bu Indri, betul? Ini fakta, ini bukan gosip, ini bukan hoax, yang ngomong bukan saya. Itu fakta Alkitab yang tadinya harusnya terjamin, kaya raya, istri, punya anak, amin. Kok jadi tiang garam? Dan bukan hanya itu, warisannya coba lihat. Ayat ke-36 sampai 38. Waktu seorang istri gak berfungsi dengan benar, waktu seorang mama gak berfungsi dengan benar, perhatikan warisan apa yang kau tinggalkan pada anak-anakmu. Ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Wow, insest pertama bukan baru sekarang ibu-ibu, dan bukan dari orang fasik, dari keluarga Abraham. Bahkan di tempat ini jangan bangga dengan berkata saya anak pendeta dari mulai dulu, engkong saya pendeta, gak jadi jaminan. Makanya hari ini nanti kita akan ampun ya. Saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini. Ini adalah pertama kali saya di PD Victory dengan jeritan-jeritan, betul? Ya. Nah, dikatakan ya. Istri Lot ya, waktu peranannya gak benar, maka ibu jangan anggap enteng di tempat ini. Kalau engkau tidak berperan sebagai istri yang benar, sebagai mama yang benar, sebagai wanita yang benar, engkau mewariskan racun pada anak-anakmu. Jangan anggap enteng, betul? Nah, dikatakan coba lihat ayat 36, mana buktinya lagi lebih parah lagi. Ayat 36 dan 38, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Wow, jadi dia punya anak, cucunya istri Lot ini adalah dari bapaknya sendiri, dari suaminya sendiri. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang boro-boro warisannya terjamin ibu-ibu, yang ada warisan terkutuk yang diberikan oleh istri Lot. Kenapa waktu kita sebagai wanita tidak melakukan bagianmu seperti firman Tuhan, kita, saya dan kita tempat ini akan mewariskan kutuk pada anak-anak kita. Maka jangan anggap enteng. Maka saya suka PD Victory sudah dipersiapkan wanita-wanita supaya engkau mewariskan yang baik bagi anak-anakmu. Kalau engkau hanya duduk di mall dari pagi sampai malam, gak akan. Percayalah sama saya, betul? Yang ada cuma ngerumpi mall, betul? Tapi kalau engkau ke tempat ini, engkau akan diberkati, engkau akan dapat sesuatu. Oh, aku harus seperti ini. Nah, dikatakan tadi istri Lot jadi tiang garam, anak-anaknya menjadi anak terkutuk, betul? Tadi Wasti, coba kita lihat lagi nanti berikutnya. Coba kita lihat Rahel bagaimana. Apakah dia bahagia karena dia cantiknya luar biasa, suaminya cinta banget, dan suaminya kaya banget? Harusnya kan aman, betul? Betul? Ada orang gak sih di sini? Gini ya, ibu-ibu harusnya ibu-ibu itu lebih responsif, tahu nggak kenapa? Karena ibu-ibu itu ekspresif orangnya, buka, betul? Waktu udah begitu. Itu wanita, kalau bapak-bapak kan memang kan agak jaim. Wanita nggak boleh jaim, hello, ya. Harus ya, kalau engkau jaim makanya engkau tidak akan mewariskan apa-apa. Harus antusias sama Tuhan. Kayak Deborah, antusias dia, betul? Makanya dia bisa mengalami perkara besar. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Dikatakan tadi di sini, Kejadian 35 ayat 16 sampai 19. Lihat Rahel yang kaya, dapat suami orang kaya, yang dicinta mati-matian, yang cantik luar biasa. Harusnya aman, tentram dan damai. Tapi lihat Kejadian 35 ayat 16 sampai 19. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah, bersalinlah Rahel, dan bersalinan itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikubur di sisi jalan Efratah, yaitu Bethlehem. Ayat 21. Setelah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya ke seberang Migdal Eber. Ibu-ibu boro-boro mewariskan yang luar biasa, yang ada mati di tengah jalan. Harusnya dengan punya anak Yusuf satu aja kan udah aman dia, betul? Cukup dong anak laki satu. Tapi ini orang gak mau.
Nggak mau menyerah, dia nggak mau kalah dengan Lea, maka dia paksakan lagi hamil, akhirnya mati di tengah jalan dan dikubur di tengah jalan. Kalau engkau baca kuburan Lea, kuburan yang ada sebelah Yakub adalah kuburan Lea, bukan kuburan Rahel. Padahal Rahel cintanya, tapi dikubur di tengah jalan sendirian waktu meninggal. Halo, makanya hari-hari ini jangan hanya bangga dengan sekedar engkau cantik seperti Sofia Lacuba, percaya sama saya. Nggak jadi jaminan. Sekedar engkau jadi orang kaya, nggak jadi jaminan. Percayalah, ini bukti di Alkitab. Ada 3 wanita, semua orangnya punya segala sesuatu, suaminya gila abis, nggak jadi jaminan. Betul? Dikatakan tadi Rahel mati tanpa bersama-sama dengan Yakub. Yakub soalnya nanti di samping Lea meninggalnya. Wow, ini nggak main-main ibu-ibu. Mungkin kita bilang ya. Dan keturunannya namanya Benyamin. Ibu-ibu, kalau engkau baca keturunannya, boro-boro mewariskan yang luar biasa. Benyamin itu adalah Saul. Tahu Saul, Raja Saul? Raja Saul keturunan Benyamin, anak keturunan daripada seorang Rahel yang harusnya sangat bahagia hidupnya. Tapi karena dia tidak melakukan bagiannya sebagai seorang istri, kalian tahu Saul matinya bagaimana? Ayo buka 1 Samuel 31. Supaya di tempat ini semuanya pasti pulang dari sini semua merinding bulu kuduknya, betul? 1 Samuel 31 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampas orang-orang yang mati terbunuh, didapati mereka Saul dan 3 anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjatanya, menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhala dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyaterot dan mayatnya dipakukan mereka di tembak kota Betsean. Wow, ini bukan warisan yang menyenangkan ibu-ibu. Amin. Rahel, Wasti. Siapa satu lagi? Siapa satu lagi? Istri Lot. Mereka punya segala-galanya. Harusnya aman. Makanya kalau engkau hari-hari ini menganggap bahwa karena engkau punya segala-galanya engkau aman, jangan anggap enteng. Ibu-ibu ini apa? Celengan, betul? Gede banget celengannya, betul? Mungkin isi celenganmu, betul? Engkau punya celengan isinya ini. Apa nih? Sertifikat. Saya punya sertifikat rumah di mana-mana Bu Indri. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Tengah, Jakarta Tenggara, Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, semua sertifikat kau punya. Mungkin kau punya di LA, mungkin kau punya sekarang di Kanada, mungkin kau punya segala macam. Percayalah, nggak jadi jaminan. Engkau punya semua ini gak akan jadi jaminan, ya, setak di sini, betul? Atau mungkin engkau juga hobi, ya betul, karena sekarang lagi mahal, betul? Apa yang lagi mahal sekarang? Dolar, betul? Dolar, tapi ini dolar-dolaran. Engkau punya pound sterling mungkin, engkau punya dolar mungkin, engkau masukin kau punya safety box ke saving account kau, itu pun tidak jadi jaminan. Kurang apa Abraham kayanya? Kurang apa Lot kayanya? Kurang apa Ahasuerus kayanya? Atau mungkin engkau ya, terutama wanita nih paling suka. Foto dong, foto. Engkau punya berlian 10 karat, sampai hidung pakai berlian, sampai upil pun pakai berlian, luar biasa. Gak jadi jaminan. Kurang apa istri Lot? Saya percaya dia suka belanja berlian, betul? Dia punya mau berlian apapun, model apapun, jam tangan paling mahal pun pasti mereka punya. Gak jadi apa-apa itu. Pakai hari-hari ini kalau engkau hanya bangga dengan berkata saya punya ini Bu Indri, punya ini Bu Indri, gak jadi jaminan. Tadi engkau udah lihat semuanya. Betul? Hari kita akan belajar. Hari kita akan belajar, gak garanti. Gak garanti. Pertanyaan, kenapa istri Lot jadi tiang garam? Menurut kita kenapa? Karena dia suka pakai kartu diskon. Halo, kartu diskon, sales. Kalau engkau belanja mobil pakai diskon boleh ibu-ibu, betul? Kalau engkau beli rumah pakai diskon boleh. Kalau engkau beli sekarang apartemen pakai diskon boleh. Kalau engkau beli apapun pakai diskon boleh. Tapi firman Tuhan jangan didiskon. Halo, jangan hanya firman yang berkat tercurah. Pikul salib juga harus dilakukan. Kalau engkau hanya pakai kartu diskon, itu istri Lot disuruh lari, dia jalan. Disuruh jangan lihat ke belakang, dia lihat ke belakang. Memang dilakukannya, tapi yang cocok dengan kupingnya. Kalau engkau seperti ini, gak akan kau bisa mewariskan yang terbaik bagi keluargamu. Amin. Wasti, kenapa dia? Kenapa Wasti? Karena dia berontak.
Disuruh dipanggil raja. Ibu-ibu di tempat ini, jangan suka berontak sama Tuhan. Engkau berontak sama Tuhan gak akan bisa menang. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, katakan, Tuhan berikan aku kekuatan, bukan berontak. Wasti gak mau dipanggil sama Raja Ahasveros. Karena apa? Dia punya agenda sendiri, dia punya party, happy, ye. Ya, jangan punya agenda sendiri ibu-ibu. Agenda kita agenda Tuhan. Amin. Satu lagi siapa? Satu lagi adalah Rahel. Rahel itu dia tidak bisa menerima kakaknya punya anak. Makanya dia bilang apa sama suaminya, ibu-ibu? Dia bilang apa? Pakai ini dia. Dia tuntut suaminya. Kalau lo gak berubah, gua gak akan berubah. Kalau begini, yakin engkau mewariskan yang baik bagi anakmu? Gak mungkin. Kalau engkau suka menuntut suamimu, menuntut mertuamu, menuntut iparmu, menuntut anakmu, tidak akan anak mewariskan yang baik. Jangan jadi jaksa. Coba lihat kanan kiri, muka-muka jaksa sini saya bisa lihat. Karena saya punya kacamata, itu kacamata saya ada urapannya loh ibu-ibu. Muka-muka tukang tuntut di sini ada, nggak bisa. Jangan tuntut, udah lakukan bagianmu, gak usah tuntut, betul? Ini jangan pakai ini, atau mungkin kau tidak nuntut tapi pakai ini. Engkau suka serang suamimu, engkau serang anak-anakmu, engkau serang mertuamu. Gak akan bisa kau mewariskan. Halo. Atau mungkin engkau tidak menyerang tapi engkau suka ngeles. Bukan saya Bu Ide, dulu saya ratu ngeles ibu-ibu. Ratu ngeles abis saya. Anak saya kebetulan yang keempat itu perempuan, cantik, tinggi, 175, langsing. Sekarang dia mau berangkat ke London, mau ambil fashion, dia punya ini. Yang mau ngelamar boleh isi formulir ya. Waktu itu pas dia masih kecil, itu banyak pokedot. Karena apa? Kena nyamuk. Tahu Pak Ari bilang apa? Kamu gimana sih sebagai seorang ibu gak bisa urus anak? Kok gak dipakai apa kek biar gak item segala macam? Tahu saya bilang apa? Memang ini autan zaman sekarang beda. Kalau dulu bagus autannya, sekarang kurang bagus. Dan emang suster emang sekarang tuh gak bener. Hah? Waktu aku suka ngeles, waktu engkau suka ngeles, gak akan engkau bisa mewariskan yang baik. Jadi bukan masalah gak datang ke VD Victory, tapi suka ngeles terus. Di sini gak ada. PD Victory-nya di Alaska Ibu Eli. Bukan di Pluit, betul? Ya. Nah, waktu engkau masih seperti ini nggak akan, makanya nggak heran engkau tidak bisa mewariskan yang baik. Nah, kita akan belajar hari ini. Ibu-ibu yang cantik, kita akan belajar hari ini. Kenapa? Makanya orang masih banyak ngeles. Kenapa? Banyak yang masih suka potong-potong firman. Kenapa masih hanya suka selera dia saja? Ini apa? Rantai, betul? Kesannya rantainya yellow, betul? Sama dengan PD Victory punya kaos, betul? Tapi walau engkau masih dirantai, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa mewariskan yang baik bagi anak-anakmu. Iblis gak takut engkau beribadah, percayalah sama saya. Karena iblis suka beribadah. Ada iblis gak di sini? Coba lihat kanan kiri, mana iblisnya? Yang udah mikir mau pulang makan samcam itu ada iblisnya, betul? Ya. Halo, kalau engkau masih terikat, nggak akan, memang rantainya kuning, tapi engkau masih terikat, makanya gak heran gampang berontak. Suami baru bilang, kenapa sih kamu kok makin jelek sekarang? Mau apa? Cari aja yang lain. Itu orang yang terikat, tapi iblis sekarang sejak COVID dia berubah. Dia udah tahu kalau gua pakai rantai, kelihatan perempuan yang kelihatan kemasukan roh jahat, itu kelihatan langsung sama ibu gembalanya, betul? Jadi sekarang dia bukan pakai rantai, tapi pakai ini ibu-ibu. Coba lihat ini apa? Pakai ini. Pakai pita, betul. Tapi apapun namanya pita, waktu engkau diikat, engkau tidak akan bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Makanya gak heran dengar firman masuk kanan keluar kanan, karena masih terikat kupingnya. Halo. Ada orang di sini. Kalau engkau masih terikat gak akan bisa sayang. Nah, kita akan belajar hari ini. Siapa mereka yang sudah dimerdekakan, Bu Indri? Kita akan lihat. Ada 6 pribadi. 6 wanita ini mereka sudah dimerdekakan. Tapi yang kerennya mereka latar belakangnya semua dari latar belakang yang gak maksimal. Itulah Yesus kita. Jangan pernah kau pikir Tuhan hanya mencari orang-orang yang sempurna. Gak ada seperti itu. Allah kita penuh dengan kasih karunia. Mungkin engkau pernah bercerai. Mungkin engkau pernah jadi pelapor. Mungkin engkau pernah berzina. Mungkin engkau pernah selingkuh. Pernah engkau masuk penjara. Pernah melakukan apapun. Engkau dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Mewariskan yang terbaik bagi anak cucu kita. Kita akan lihat. Ada 6 pribadi. Kita buka yuk dalam Matius ya. Semua bisa nangkep kan? Ngojek berantem. Matius 1. Ayat 1 sampai dengan 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud.
anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ayat 5 dan 6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ada 6 perempuan. 6 perempuan ibu-ibu. Ini bukan perempuan seperti yang tadi, bukan istri Lot yang dari suami yang kaya, bukan Wasti yang cantik luar biasa, istri daripada ratu, betul? Bukan juga Rahel yang cantik, bukan juga istri Lot yang kaya, bukan. Mereka orang biasa-biasa semua. Tapi yang luar biasa, mereka mendapat kesempatan kedua, second chance. Mereka mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau mereka mendapat, engkau dan saya juga bisa mendapat tempat ini. Amin. Kita akan lihat apa yang membuat makanya Tuhan wariskan. Karena mereka masuk silsilah Yesus. Mereka mewariskan yang terbaik bagi keturunan mereka. Sampai kapanpun nama 6 perempuan ini ada dalam silsilah Yesus. Ini target kita. Namamu dan nama saya tercatat sebagai orang-orang yang mewariskan yang baik bagi anak-anak kita. Amin. Yang pertama dikatakan adalah siapa? Yehuda. Gak disebut nama mamanya. Tapi saya mau tanya, Yehuda anak siapa? Ini suka baca Alkitab gak sih? Tahu siapa Yehuda? Anak siapa Yehuda? Ibu-ibu buka Kejadian 29 ayat 35. Kita lihat yuk. Yehuda itu adalah anak daripada Lea. Betul? Lea itu adalah pribadi yang sangat tidak bahagia. Saya percaya di sini gak ada mau jadi seperti Lea. Betul? Menikah dengan suaminya Yakub, tidak pernah dicintai sampai punya anak 6 laki-laki loh ibu-ibu. Bayangkan engkau tidak pernah dicintai oleh suami. Bahkan mungkin kalau dia tidur dipunggungin kita karena dia gak suka lihat muka kita, betul? Ini dialami oleh seorang Lea. Ini gak main-main. Ini sepertinya dunia mau runtuh. Tiap hari dihadapi suami yang gak cinta dengan dia. Kalau dia ketemu dengan Rahel langsung berubah mukanya, sumringah, betul? Tapi lihat muka kita kayak kuda Nil, betul? Karena dia gak cinta sama Lea. Bayangkan bertahun-tahun dihalamin. Ibu-ibu, saya mau tanya, apakah Lea bisa marah? Apakah Lea bisa kecewa? Apakah Lea bisa benci? Apakah Lea bisa kepahitan? Bisa, betul? Tega amat lu, anak lu mau tapi lu gak cinta sama gua. Bisa gak dia dendam? Bisa gak dia juga balas? Lu bisa sama Rahel, gue juga bisa sama si Tommy, betul? Banyak sekarang ibu-ibu seperti itu, betul? Gak mau kalah, lu bisa, gua bisa. Apakah Lea membalas? Gak pernah dia membalas. Bahkan yang ada luar biasa setiap dia melahirkan anak. Perhatikan, kita buka yuk Kejadian 29 ayat 35. Lihat, kenapa makanya namanya tertulis dalam silsilah Yesus, mewariskan yang baik. Mengandung pula lah ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya nama anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ibu-ibu, di tengah masalahnya yang besar, tidak pernah Lea menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan keadaannya, dia tidak menyalahkan suaminya, dia tidak marah atau benci kepada kakak adiknya, dia tidak marah kepada Tuhan. Tapi dia bisa bersyukur. Ini orang yang sudah merdeka. Waktu engkau bisa berdamai dengan orang-orang yang menyakiti engkau. Engkau bisa berdamai dengan mertuamu yang pelit, yang beda-bedakan. Engkau bisa berdamai dengan suamimu yang sama nenek lampir. Engkau bisa berdamai dengan anakmu yang lupa sama engkau, sudah dia berhasil. Engkau bisa berdamai dengan teman pelayan yang suka gosip. Wow, dikatakan dia berkata, aku bersyukur Tuhan. Dia enggak ada kata-kata Lea sekalipun berkata, dasar si Rahel kurang ajar, ambil laki gua. Kata-katamu yang membuat engkau dicap orang yang sudah berdamai dengan hidupmu. Amin. Makanya Lea masuk. Nah, kita akan lihat yang kedua. Bagaimana dengan yang kedua? Ya. Yang kedua namanya Tamar. Tahu siapa Tamar, ibu-ibu? Yuk kita buka Kejadian 38 ayat 11. Supaya ibu-ibu kebuka di sini. Mungkin kau pasti mengalami dari 6 ini, engkau pernah ngalamin. Tapi responmu hari ini menentukan bagaimana engkau bisa mewariskan yang baik bagi anak-anakmu. Kejadian 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya, ya. Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikir Yehuda, perhatikan, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Tamar ini setiap menikah suaminya mati. Nanti boleh baca. Setiap dia menikah suaminya mati. Akhirnya mertuanya mencap ini perempuan sial. Di tempat ini mungkin kau sudah dicap perempuan sial, perempuan gak berharga, perempuan bodoh. Apapun capmu hari ini, bagaimana reaksimu? Marah? Kecewa? Sakit hati? Dendam? No.
Tamar gak dendam, Tamar gak sakit hati, Tamar gak kecewa. Dia berdamai dengan dirinya sendiri dengan berkata, it's okay Tuhan, kalaupun aku dianggap sial, berikan aku kekuatan Tuhan. Tamar gak seperti itu. Maka namanya masuk silsilah Yesus, ibu-ibu. Hari-hari ini apa yang dicap engkau? Dulu saya dicap. Wih, cap saya banyak sekali dulu. Karena saya pernah kawin cerai. Waktu saya dulu menikah, saya tinggalkan Tuhan 11 tahun. Akhirnya anak saya ada 3 dari yang dulu. Dan udah gitu saya dengan Pak Ari yang sekarang. Wah, dicap. Satu kali saya masih ingat, saya datang ke gereja pelayanan, diundang di gereja konservatif. Saya gak nyangka saya diundang ke sana. Saya datang ke sana baru setahun bertobat. Tiba-tiba ada pertanyaan, karena di gereja itu mereka boleh bertanya tentang firman yang disampaikan. Tiba-tiba seorang bapak berkata, saya mau tanya Ibu Indri. Saya adalah pengacara Bandung. Saya mau tanya, Ibu kenapa engkau berani bahwa engkau menyampaikan firman, tapi kau pernah bercerai? Hah, mampus gak tuh saya? Mampus gak tuh saya? Akhirnya saya bilang begini, saya minta hikmat dari Tuhan. Saya bilang, Pak, betul, saya pun tahu itu dosa. Tapi kalau memang Tuhan gak izinkan, mungkin pas masuk pintu sana tadi saya bisa jatuh karena kepletok pakai sepatu. Tapi kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di mimbar, itu berarti karena kasih karunia Tuhan. Wow, si bapak itu tiba-tiba dia datang mas saya waktu pas pulang, dia salam saya, Ibu Indri maafkan saya permalukan ibu. Enggak Pak, memang saya enggak layak, saya puntung rokok yang diambil oleh Tuhan. Hari-hari ini tetap ada pengharapan. Makanya hari-hari ini jangan pernah berkata saya sudah kartu mati. Enggak ada kartu mati. Tamar enggak berkata memang hidupku sial, aku sial. Jangan pernah say that you are unlucky person. Kita a lucky woman in the world. Amin. Amin. Itu orang yang berdamai. Betul. Makanya jangan minder ibu-ibu. Jangan minder. Orang minder kelihatan gak gayanya? Kelihatan. Kalau ketemu orang gak pernah lihat muka. Betul. Misalnya kalau misalnya ketemu sama saya. Misalnya atau siapapun. Hai ibu apa kabar? Ya baik lah gitu-gitu aja. Kalau orang gak minder beda. Jalannya juga beda. Maju. Tak gentar. Betul. Hei saya gak minder tuh sama ibu-ibu yang umur 40 tahun. Betul. Kenapa? Aku ada anaknya Tuhan. Betul. Walaupun 63 tahun, jangan minder, jangan merasakan aku udah tua, gak ada istilah tua sama Tuhan, betul. Yang penting kau semangat, karena engkau adalah wanita pilihan Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat Rahab ini pelacur ibu-ibu. Aduh Bu Indri kok gak keren banget pelacur jadi masuk silsilah Yesus. Itulah Yesus kita. Mau engkau pernah yang tidak baik pun Tuhan bisa pakai hidup kita. Itulah hebatnya Tuhan. Kalau dunia mana ada ngelamar kerja dilihat dulu, aduh ini pernah masalah, pernah masuk penjara, kagak diterima. Kalau Tuhan gak, makin kau pernah bermasalah, makin Tuhan terima asal kau mau. Betul, Rahab ini pelacur. Satu saat 12 pengintai datang, 2 orang nginep di rumah dia. Ada resiko gak sama Rahab? Ada, bisa dibunuh Rahab oleh raja, betul. Tapi dia simpan ini 2 orang. Dengan dibilang tolong nanti kalau kalian menang, karena Allahmu Allah yang luar biasa, jangan lupa ya, tolong selamatkan keluargaku. Itu kata Rahab. Dan akhirnya Rahab diselamatkan. Rahab ini hero, betul? Saya mau tanya, kalau hero, pahlawan di Indonesia, nama jalannya bagus gak? Sudirman, pahlawan, jalannya jalan protokol, betul? Siapa lagi? Misalnya sekarang jalan apa? Jalan S. Parman, itu jalan protokol. Jalan apa lagi? Misalnya sekarang jalan Soekarno-Hatta, wah jelas protokol. Apalagi sampai airport pun pakai Soekarno-Hatta. Harusnya kan si Rahab ini kan dapat jalan protokol dong rumahnya, betul? Tapi coba kita lihat di mana dia tinggal. Yuk buka. Yosua 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudaranya dan semua orang-orang bersama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan padanya tempat tinggal. Perhatikan di mana? Di luar perkemahan orang Israel. Wow, kok tega? Kan harusnya kan pahlawan kan ditempatkan di posisi jalan protokol dong. Kalau di Jakarta jalan Sudirman kan protokol, betul? Ya, depan apa? Depan Hyatt, betul? Ya harusnya kan jalan-jalan besar yang ada mobil bisa melintas 4-4. Ini jalan kecil, masuk gang lagi di luar kemah. Kenapa? Karena dianggap lu pelacur. Karena dianggap lu bukan orang Israel, warga negara ketiga. Handicapnya banyak, makanya dibuat di luar. Hari-hari ini kalau engkau mungkin gak dianggap, engkau tidak dilihat oleh orang, so what gitu loh. Halo. Kalau engkau hanya berharap orang mesti menghargai gua, sometimes enggak loh. Kita udah buat baik gak dihargai sama suami. Kita buat baik gak dihargai sama mertua. Kita udah buat baik gak dihargai sama teman-teman kita. Karena mereka masih lihat muka. Mereka masih pandang muka. Ini siapa lagi nih perempuan, betul? Tapi lihat, dia tidak marah. Dia tidak kecewa. Dia gak bilang ngapain Tuhan kalau itu saya jadi korbankan jiwa saya. Dia gak hitung-hitungan. Makanya hari-hari ini jangan suka pakai kalkulator. Kurang apa saya baiknya? Kurang apa saya ngalah?
Kurang apa saya sudah melayani suami saya? Kurang apa saya sudah ngampuni? Hah? Kalau engkau masih pakai kalkulator, nggak bisa engkau mewariskan. Dulu saya ratu kalkulator. Saya selalu bilang sama Pak Ari, sampai kapan gue begini? Sampai kapan lu bisa berubah? Makanya Pak Ari 17 tahun bertobat. 17 tahun saya menjanda kemana-mana. Melahirkan pun sendirian datang. Karena suami di penjara. Kalau engkau pakai kalkulator hidupmu, engkau tidak akan bisa mewariskan yang baik bagi anak cucumu. Percaya sama saya. Itu saya alamin soalnya. Halo, Rahab gak pakai kalkulator. Perhatikan apa yang terjadi kemudian. Ayat 26, ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal dan keluarganya serta semua orang yang bersama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pindah gak? Halo? Tadi di pinggir jalan, di ujung-ujung, sekarang dia di jalan protokol Sudirman. Bonus dari Tuhan. Amin. Makanya bilang kanan kiri, gua mulai sekarang gak mau pakai kalkulator. Bilang ayo, bilang. Ayo, bilang. Bilang, jangan bilang sama saya. Mulai sekarang saya gak pakai. Nanti Ibu Eli juga ada tentang kalkulator tuh. Saya baca tadi, betul. Orang yang suka hitung-hitungan jasa, hitung-hitungan kebaikan, hitung-hitungan kesalahan orang lain, gak akan bisa mewariskan yang baik. Karena dulu saya seperti itu. Saya hitung-hitungan sama suami saya. Saya hitung-hitungan sama abang-abang saya hitung-hitungan sama kakak-kakak saya. Gak jadi apa-apa. Halo? Dan orang suka hitung-hitungan mukanya jelek. Coba aja lihat orang-orang yang di kasir, pasti mukanya kan keriput semua kan. Mau awet muda gak ibu-ibu? Mau gak? Stop hitung-hitungan. Belajar bersyukur seperti siapa? Seperti Lea. Beda hidupmu. Amin. Halo? Nah, yang berikutnya kita lihat yuk. Tadi dikatakan sekarang Ruth yang keempat. Masih kuat gak? Oke. Atau udah mau bubar? Oke, Ruth ini tahu ibu-ibu siapa? Keturunan Moab. Lot sama anaknya selingkuh. Ini kan harusnya keturunannya terkutuk, betul? Kalau kita kan dalam dunia ini kan selalu cari bobot bibit bebek, betul? Bibitnya siapa nih? Bobotnya siapa nih? Betul? Gila, gak mau anak gua. Itu pernah gini, itu dunia. Tapi Tuhan gak seperti itu loh. Jelas Ruth ini orang Moab. Tapi yang luar biasa masuk silsilah Yesus. Kok bisa? Mari kita lihat. Yuk buka Ruth 1 ayat 4 sampai dengan 5. Keduanya mengambil perempuan Moab ya. Ini waktu itu Elkanah punya mereka suami istri pergi dan akhirnya anaknya menikah dengan orang Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga kedua perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Saya mau tanya, Ruth ini kan orang Moab. Mungkin dia non-Kristen, betul? Dia menikah dong sama Mahlon dan Kilion, betul? Harusnya kan kalau udah ikut Tuhannya orang Kristen, harusnya kan minimal makin baik dong hidup kita. Betul? Kok makin ikut Tuhan, makin melayanin, makin ada di PD Victory, kok hidup gue makin bermasalah Tuhan. Bisa gak kayak gitu? Bisa. Suaminya mate. Betul? Dan bukan hanya suaminya mate, miskin lagi. Kalau janda kaya masih mending, betul? Kipas-kipas ke Eropa. Boro-boro ini. Mana buktinya boro-boro? Lihat ayo makan dia untuk makanannya bagaimana. Buka Rut 2 ayat 2. Lihat bagaimana dia untuk hidup. Maka Rut perempuan Moab berkata pada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Dan saut Naomi, pergilah anakku. Jadi setiap hari memungut jelai, dia bukan duduk santai di mall. Dia ambil ada yang sisa, dia ambil. Saya mau tanya, apa ini hidup yang gampang? Enggak gampang. Maka jangan pernah pikir udah ikut Tuhan langsung semuanya mulus ibu-ibu. Sudah engkau sungguh-sungguh langsung semuanya mulus. Ini loh si Ruth ini loh. Dulu dia waktu di Moab dia belum kenal Yesus. Itu gak ada masalah hidupnya. Sudah dia kenal Yesus ada masalah hidupnya, betul? Nah perhatikan apakah dia marah sama Allahnya orang Israel? Apa dia bilang percuma aku ikut engkau Tuhan? Lihat Rut 1 ayat 16 yuk kita lihat. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kemana engkau bermalam, situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Wow! Ini orang yang punya komitmen sama Tuhan. Halo, kalau engkau tergantung sikon sama Tuhan, gak bisa mewariskan yang baik sama anak-anakmu. Walaupun lagi musim gugur, walaupun lagi usaha gak jalan, walaupun dalam keadaan suami gak berubah, tapi gak ada alasan untuk tidak komit sama Tuhan. Makanya ibu-ibu, mana ini lagi?
Aku dibilang orang, tahu nggak, hamba Tuhan tukang sulap. Saya kalau pergi ke Surabaya, ke Makassar, kemana-mana, Ibu Eli, saya bawa ini semua. Dan waktu pertama itu saya bawa, itu pernah waktu rantai dari baja. Di stop, saya nggak bisa masuk, dianggap teroris, betul. Waktu masuk ke hotel, ini ibu bawa apa? Bawa sarung, bawa karung, bawa semua segala, di stop juga, betul. Tapi saya bilang no way, tetap jalan seperti itu. Nah ini apa nih? Ibu-ibu apa nih? Saya mau tanya. Apa nih? Pensil, betul? Warnanya apa nih? Biru. Namamu siapa cantik? Siapa? Ros. Kasih Mbak Ros nih. Coba Ros pegang. Warnanya apa Ros? Biru. Coba Ros kasih ke sebelah. Warnanya apa? Biru. Kasih ke sebelah. Warnanya apa? Biru. Bikin di lubang hidung saya. Warnanya apa? Biru. Pensil warna aja punya warna. Kita gak komit sama Tuhan kita. Kalau engkau hanya tergantung sikon baru komit sama Tuhan. Kalau semua baik baru aku ikut Tuhan. Aku mengasihi engkau. Waktu doamu gak dijawab Tuhan, masih gak komit sama Tuhan. Kalah sama pensil kita. Halo. Halo. Masa kalah sama pensil warna? Pensil warna gak berubah tuh. Saya lempar ke sana juga tetap di warnanya kuning. Betul? Saya ambil sekarang masukin ke tas saya warnanya kuning. Pensil aja gak berubah warna. Tapi kita sering berubah kayak bunglon, betul? Kalau di gereja, haleluya, kalau dapat berkat luar biasa. Pas utang gak bisa bayar, haleluya. Kalau engkau masih seperti ini, makanya gak heran engkau tidak bisa mewariskan yang baik. Ruth dia mewariskan yang baik karena dia punya komitmen sama Tuhannya. Komitmen itu nilainya luar biasa di mata Tuhan. Amin. Itu yang keberapa? Yang kelima dan yang terakhir adalah siapa? Yang terakhir adalah siapa? Ibu-ibu, Maria. Maria hanya tunangan tukang kayu, bukan tunangan pengusaha besar. Halo? Waktu dibilang sama malaikat Gabriel, kau kan punya anak raja dari segala raja. Bisa gak dipikiran Maria seperti ini? Gile, anak gua raja segala raja. Minimal gua melahirkan anak nanti itu di Singapura, betul? Loh, raja segala raja, Bo, betul? Nanti susternya malaikat semuanya. Terbang-terbang, betul? Ya, Mas melahirkan juga dia gak pakai capek, aja gini, langsung keluar, betul? Raja segala raja. Tapi lihat faktanya apa? Sudah dia mau masuk agenda Tuhan yang ada. Anak aja lahir di palungan. Halo, baby boxnya bukan baby box bagus. Itu tempat makan ternak. Lahir di kandang binatang, bukan di rumah sakit Singapura. Apakah Maria marah? Apakah Maria bilang, ngapain kalau gitu saya ikut programnya Tuhan? Ngapain aku ikut agenda Tuhan kalau hidup kok makin lebih tidak baik? Maria gak marah. Mana buktinya? Buka Lukas. Saya undang pemusik. Well, mana buktinya? Lukas 1 ayat 46 dan 47. Perhatikan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku gembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperlihatkan kerendahan hambanya. Sungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wow, bayangkan dalam keadaan hidupnya tidak lebih baik, dia pernah berpikir minimal anak pertama kan ibu-ibu? Saya mau tanya, siapa sih yang punya anak, yang udah punya anak? Angkat tangan. Yang lain belum punya anak, tapi kok mukanya tua-tua semua ya. Anak pertama beda loh sama anak kedua, betul? Saya anak pertama waktu lahir anak saya, karena laki-laki semua biru semua, sampai gigi saya juga biru. Betul? Minimal dia ngebayang tuh anak pertama gua nanti akan beda, betul? Baju-bajunya semua warna blue, betul? Apalagi anak raja. Tapi fakta boro-boro, betul? Nggak mungkin Maria berdoa untuk anak pertama, Tuhan tolong anak saya lahir di kandang monyet. Nggak mungkin. Minimal di dukun beranak Tuhan, minimal di rumah sakit yang oke. Apalagi anak raja, sometimes tidak sesuai dengan yang kau bayangkan hidup. Tuhan berjanji engkau akan menjadi pemenang, tapi engkau mengalami kekalahan. Jangan berhenti. Tuhan belum selesai dengan kita. Halo, kalau engkau sudah berhenti, itu ibu yang latah luar biasa. Bu, engkau diurapin penuh. Betul. Jangan berhenti ibu-ibu. Percayalah, jangan berhenti. Maria nggak kecewa, dia nggak bilang Tuhan kok nggak fair. Lu bilang anak raja, tapi lu bikin gue lahirnya seperti orang yang sangat-sangat terhina. Terhina loh, melahirkan di kandang binatang tuh terhina. Betul. Tapi dia nggak marah. Dia bilang aku paling berbahagia, aku yang paling bahagia. Itu makanya gak heran nama Maria masuk silsilah Yesus. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Kalau engkau hanya cuma menginginkan yang enak ikut Tuhan, jangan seperti itu, betul? Sebagai yang terakhir, ini apa ibu-ibu? Betul? Daun, tadi saya punya supir, saya suruh ambil di tangga orang.
Lu cari daun sama gue cepat, gue mau berangkat ke Jakarta. Soalnya di Jakarta susah cari daun, betul. Kalau dunia mengatakan sudah kita umur, kita akan seperti daun kering ini, betul. Makin tua, peot, betul. Lihat aja sekarang, gak usah jauh-jauh lah. Airlines aja, pesawat airlines aja. Kalau misalnya sekarang yang paling biasa itu kalau pramugarinya ada nggak yang udah membeli? Nggak ada. Minimal 20-30, betul. Nggak mungkin on the rail goyang dipakai di sana, betul. Tapi kalau engkau dengan saya, kayak Ibu Eli ini, walaupun nanti umur 60, 70, saya bilang Tuhan, aku masih tetap mau jadi berkat. Bisa. Kalau engkau menjadi partner kerja Tuhan itu beda. Makanya mau umur panjang ibu-ibu, mau awet muda. Jangan mau seperti daun kering. Kenapa bisa daun kering? Karena apa? Waktu engkau tidak melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi kalau engkau masuk agenda Tuhan, nih, halo segar. Kayak Ibu India agak segar dikit lah ya. 63, Bo. Kenapa bisa? Bisa, semua kita bisa. Asal hari ini kau putuskan, aku mau masuk agendamu Tuhan. Walaupun sometimes gak enak, aku mau tetap komit Tuhan. Amin. Walaupun sometimes gak diperlakukan baik, aku tetap bersyukur Tuhan. Sometimes engkau dicap, engkau tidak mungkin bisa berhasil. Tetap engkau katakan, aku mau berikan yang terbaik Tuhan. Amin. Nah ini saya ada bawa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini saya ada bawa bola. Betul-betul ya, pemain sulap ya. Luar biasa. Ini bola, saya bawa. Ini penuh dengan urapan. Ini bola dari urapan. Ini akan saya lempar kepada kalian. Boleh ambil, tapi harus kalau dijual, betul. Ini bola boleh diambil, betul. Saya kasih ya. Bu Eli nggak apa-apa ya, Ibu Eli ya. Enggak. Kalau kena kepala itu urapan kepala, ya oke. Ambil. Ayo. Siapa yang dapat? Ibu siapa namanya? Ibu siapa sayang? Ibu Asya. Coba kau berdiri. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menolong engkau yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah kau lihat, Tuhan sudah sediakan. Amin. Tangkap itu bola, tapi jangan hanya bola yang kau tangkap. Tangkap firman Tuhan hari ini. Komitmen pada Tuhan. Amin. Oke, jangan lupa komisi 20%. Ambil, ayo. Ambil. Siapa yang dapat bola ambil? Ya, ibu siapa? Berdiri. Siapa? Neni jangan kebanyakan pakai logika. Kalau engkau pakai logika capek sayang, ya. Kita pakai iman sama Tuhan, pasti jadi semuanya. Amin. Pasti berhasil ya. Tangkap firman Tuhan hari ini sayang. Oke, satu lagi. Ayo. Ampunilah hambanya sayangku. Engkau pasti masuk surga langsung. Sorry ya sayang, sorry ya Ibu Eli, sorry. Ampunilah hambanya. Siapa yang dapat? Yes, I saw you. Aku udah lihat engkau dari tadi. Tuhan mau akan bekerja. Amin. Luar biasa. 2024 engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Amin. Dari tadi saya udah lihat Ibu. Ya, tangkap itu, catch the message, lakukan, jangan tanggung, maka engkau mengalami berkat besar. Amin. Tuhan berkati. Saya undang kita berdiri semua. Ya Allah kami, ya Yesus kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Berkati PD Victory. Anak-anak di tempat ini adalah anak-anak yang mau meresponi firman pada hari ini. Aku percaya mereka akan berbeda, akan lebih luar biasa, akan semakin komitmen pada Tuhan, akan belajar bersyukur, akan juga tidak marah lagi pada keadaan, tapi mereka mau berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang-orang menyakiti, berdamai dengan Tuhan. Itu modal kami Bapak. Dan cek dari sudah persiapkan bagi setiap kami di tempat ini. Berkati untuk sahabatku Sis Ali yang terkasih. Ali adalah pribadi yang kau pilih Bapak. Dia adalah wanita hebatmu Tuhan. Kau akan pakai dia lebih lagi semakin tinggi dan Tuhan akan diperbolehkan oleh hidupnya. Dan juga PD Victory, singer yang luar biasa, pemusik yang luar biasa, pengerja yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sahabatku yang terkasih, kita akan angkat tangan, kita ambil berkat daripada Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang, dari mulai sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat, sama-sama katakan amin.